Halo teman-teman semua, selamat datang di Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Magic Academy Genius Blinker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Makhluk paling misterius di dunia ini adalah spirit, karena saat jiwa murni berlatih selama berabad-abad dan akhirnya mencapai sebuah pencerahan, dia akan bertransisi menuju bentuk barunya. Bahkan di dalam game Aetherworld, makhluk semacam itu sangatlah jarang. Akan tetapi, yang berada di hadapan Baek Yusul saat ini bukan spirit yang sempurna, karena meski dia hampir menjadi spirit, namun hatinya telah terobek-robek dan selamanya membeku dalam keadaan itu. Baek Yusul kemudian mencoba untuk mendekat ke arah patung spirit tersebut, namun sayangnya pergerakan Baek Yusul malah terhambat. Baek Yusul berpikir jika tekanan ini adalah tekanan mana, bahkan dalam kematiannya saja sekalipun, yang namanya spirit tetaplah seorang spirit. Akan tetapi, Baek Yusul tidak akan mau menyerah begitu saja setelah sampai sejauh ini, karena dirinya harus mendapatkan benda itu darinya. Perlahan namun pasti, Baek Yusul berdiri dan berjalan menuju ke arah patung spirit sambil menahan tekanan mana yang menghambatnya. Setelah perjuangan yang begitu berat, Baek Yusul akhirnya mampu mengatasi rintangan tersebut, bahkan dia mendapatkan XP tambahan untuk trait Mana Lekage Syndrome. Baek Yusul rasa jika tempat ini sesuai dengan julukannya, yaitu tempat suci terakhir yang ditinggalkan oleh para spirit, dan tempat ini adalah salah satu kesempatan tersembunyi paling langka di dalam game Aetherworld yang diburu oleh para mage gila, yaitu Mana Vein. Bahkan, sekedar olahraga ringan di dalam tempat ini bisa memberikan hasil ratusan kali lipat berkat penyerapan energi spirit langsung ke dalam tubuh dan membuat afinitas seseorang dengan alam meningkat pesat. Singkatnya, jika Baek Yusul memanfaatkan kesempatan di sini dengan berlatih seperti di dalam neraka, dirinya bisa mendapatkan hasil latihan yang setara dengan latihan puluhan tahun. Namun sebelum itu, Baek Yusul harus mengambil benda yang sedari tadi dirinya cari, yang tidak lain adalah cabang pembalasan dendam. Ranting pohon tersebut memiliki Great Hike dengan kemampuan spesialnya yang memiliki efek ledakan pada target yang terkena serangan ranting pohon ini, bahkan itu pun bisa diakumulasikan hingga 3 bulan. Dengan menggunakan benda ini saja, Baek Yusul tidak perlu khawatir lagi jika diharuskan menghadapi Meijen di awal episode dan sekarang dirinya hanya tinggal berlatih saja. 1 minggu kemudian, statistik Baek Yusul meningkat dengan sangat pesat berkat latihannya di dalam wilayah yang mengandung Mana Vein. Baek Yusul rasa jika statistiknya sekarang sudah mencapai pertengahan 2 star, dan itu adalah hasil yang sangat lumayan untuk penderita Mana Lekage Syndrome. Akan tetapi, Baek Yusul akan tetap melanjutkan latihannya karena para karakter utama di dalam game ini memiliki lebih banyak atribut, bahkan semuanya di atas 4 star. Baek Yusul yakin jika tidak akan ada orang di dunia ini yang bisa mengajarinya teknik berpedang, karena itu dirinya harus menyempurnakan tusukan dan tebasan sederhananya dengan tujuan memiliki tingkat presisi yang mematikan. Sambil terus mengayunkan dan menusukkan telepon, Baek Yusul berpikir dirinya akan terus berusaha meskipun sekujur tubuhnya menjadi kesakitan. Baru saja bilang akan menggerakkan tubuhnya sampai berteriak kesakitan, Baek Yusul merasa ada sesuatu yang salah dengan jantungnya. Baek Yusul tentunya langsung menghentikan latihannya dan mencoba untuk mengatur pernafasannya lagi. Namun bersamaan dengan itu, Baek Yusul mendapatkan teknik pernafasan mana istimewa. Teknik pernafasan itu disebut sebagai spirit breath atau nafas roh, namun itu malah membuat pandangan Baek Yusul menjadi kabur dan melihat sesuatu yang tidak jelas. Akan tetapi, Baek Yusul tiba-tiba mendengarkan suara seseorang yang berteriak dan mencoba untuk berbicara dengannya hingga Baek Yusul terkejut dengan suara itu. Baek Yusul yang merinding tentunya berteriak siapa itu, dari mana asal suaranya, apakah tempat ini sudah dihuni oleh hantu. Suara itu tentunya mengatakan siapa yang sedang dia sebut sebagai hantu, padahal dirinya sedari awal mencoba untuk berbicara dengannya. Baek Yusul tentunya berpikir apakah suara tadi itu berasal dari patung Leavanel, tapi bagaimana dia bisa melakukannya. Baek Yusul menanyakan apakah mayat ini baru saja berbicara padanya, dan Leavanel mengatakan dasar manusia jahat, dirinya ini masih belum mati. Baek Yusul menanyakan bagaimana dia bisa berbicara tanpa membuka mulutnya, tapi Leavanel mengatakan dirinya sebenarnya sudah mencoba memanggilnya, tapi dia itu tuli saja. Baek Yusul menanyakan kenapa dirinya baru mendengarkannya sekarang, padahal sebelumnya dirinya tidak mendengarkannya sama sekali, dan Leavanel mengatakan itu karena dia sudah menyerupai dirinya.
Lea Vanel mengatakan barusan dia menghirup nafas yang sama seperti yang dirinya lakukan, dan Bayusel ingat jika dirinya baru saja mendapatkan pernafasan roh. Melihat banyak sekali manfaat dari skill barunya itu, Bayusel rasa jika skill ini terlalu gila, bahkan statistiknya saja bisa ditingkatkan hingga ke level 4 dalam waktu sekejap. Akan tetapi, ada kemungkinan penalti bernama Spirit Body Erosion yang akan membuat pemakainya kehilangan tubuh manusianya, terlebih karena dirinya menderita Manale Kage Syndrome, kehilangan tubuh sama saja dengan kematian. Bayusel rasa jika skill ini akan sangat merugikan baginya, karena skill ini hanya bisa digunakan oleh para spirit yang bisa mempertahankan wujudnya dengan mana. Meskipun begitu, Bayusel harus melihat sisi positifnya, karena paling tidak dirinya bisa mengandalkan skill ini dalam keadaan genting. Lea Vanel mengatakan ini menarik, karena dia adalah manusia kedua yang bisa menggunakan nafas roh, bahkan dia seperti orang itu, yang keberadaannya sangat pudar seolah-olah dia tidak berada di dunia ini. Bayusel menanyakan siapa orang itu, dan Lea Vanel mengatakan dia adalah seseorang yang menggunakan pedang yang mampu untuk memotong sihir apapun dan juga segala hal lainnya. Bayusel berpikir jika seseorang semacam itu tidak pernah disebutkan di dalam game, tapi kalau dia sampai bisa membunuh seorang spirit, berarti dia adalah orang yang sangat kuat, dan Bayusel menanyakan apakah dirinya bisa menemuinya. Lea Vanel mengatakan orang itu sudah dibunuh oleh ke-12 murid Armage pertama, dan Bayusel rasa jika orang itu sudah lama mati. Lea Vanel mengatakan dirinya ini sangat dekat dengan orang itu, bahkan dirinya saja sudah mencatat pernafasannya dan juga teknik pedangnya, dan Bayusel menanyakan apakah dia mau menunjukkannya. Lea Vanel mengatakan tidak masalah asalkan dia bisa memenuhi persyaratannya, karena dirinya tidak bisa bergerak dari sini dan berbicara dengan orang lain tidak bisa. Lea Vanel mengatakan dirinya memang terlihat seperti orang mati, karena itu dirinya ingin meminta tolong agar dia menemukan jantungnya dan menyelamatkan dirinya dari sini. Bayusel sudah menduga akan jadi seperti ini, tapi Bayusel mengatakan dirinya meminta maaf karena itu sangat mustahil. Bayusel mengatakan dirinya tidak memiliki kekuatan untuk mengembalikan jantung spirit lainnya, dan itu tampaknya membuat Lea Vanel kecewa. Akan tetapi, Lea Vanel mengatakan kalau begitu bisakah dia membawakan sebuah jantung murni dari Divine Beast lainnya, dan Bayusel mengatakan bukankah dia nanti akan kehilangan hampir semua kekuatannya. Lea Vanel mengatakan itu tidak masalah, karena dirinya bisa mencari lagi kekuatannya, dan itu lebih baik daripada harus terkurung di sini sendirian. Bayusel mengatakan baiklah kalau begitu, karena jika jantung murni Divine Beast lainnya, seharusnya dirinya masih bisa mengatasi masalahnya. Sejak awal, Bayusel datang ke sini dengan tujuan mempersiapkan upaya kontrak familiar yang akan datang. Selain itu, nantinya dirinya juga akan menghadapi Divine Beast lainnya. Lea Vanel tentunya berterima kasih dan akan menunggunya di sini. Jadi sebelum berpisah, dirinya ingin memberikannya sesuatu. Lea Vanel meminta agar Bayusel melihat ke tiang yang ada di belakangnya dan mengambil Lea Vanel Blossom Necklace sebagai tanda persahabatannya. Bayusel juga belum pernah mendengar tentang item ini di dalam game, dan meskipun tidak ada efeknya, mungkin saja bisa digunakan di masa depan. Terlebih lagi karena ini adalah tanda pertemanan dari seorang spirit seperti Lea Vanel, Bayusel rasa jika benda ini akan jauh lebih berguna daripada perkiraannya. Di sisi lain, Alterisa sekarang ini telah menyelesaikan formula yang ditunjukkan oleh Bayusel, dan terlihat jika formula tersebut memenuhi papan tulisnya. Meskipun sudah kelelahan, tetapi Alterisa berpikir untuk tidak terbuai dengan keberhasilannya karena masih ada langkah selanjutnya. Sambil menuliskan hasil penelitian dalam tesisnya, Alterisa yakin jika Bayusel akan sangat senang dengan hasil yang dirinya berikan. Sekarang ini kita berada di kerajaan Dwarf, lebih tepatnya kita sekarang berada di Kekaisaran Black Iron yang letaknya berada di provinsi Goldmine, Iron Bay. Hari ini adalah hari presentasi akademik, di mana konferensi akademik ini diagendakan di lokasi yang berbeda setiap tahunnya. Konferensi tahunan ini diadakan di Akademi Golden Light, sekolah alkimia terbaik di kerajaan Dwarf, karena Dwarf adalah pencipta sihir berbasis materi, dan skalanya pasti berada di tingkatan yang lebih baru. Selain itu, Master Alchemist yang dikenal juga sebagai Golden Alchemist, yaitu Halsekoden katanya akan menghadiri konferensi ini juga. Dengan kata lain, ini adalah momen paling sempurna bagi Alterisa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada semua orang.
Alderisa menanyakan apakah Baek Yusel yakin dengan ini, karena penelitian ini adalah sesuatu yang bahkan profesor saja sampai menghabiskan setengah masa hidupnya. Baek Yusel mengatakan tidak perlu khawatir, karena ini tidak sama seperti menyalin penelitian Profesor Meijen hanya karena topik mereka sama. Baek Yusel mengatakan agar Alderisa lebih percaya diri, karena dia itu sebenarnya lebih berbakat daripada Profesor Meijen itu sendiri. Alderisa tentunya berterima kasih atas semangatnya, dan Baek Yusel mengatakan sebaiknya mereka masuk melewati pintu belakang saja. Beberapa saat kemudian, seorang pemandu acara menyampaikan jika konferensi akademik Golden Section akan segera dimulai. Untuk sesi pertama ini, pemandu acara akan memanggil seorang profesor yang telah mengembangkan posen termuktahir. Pembawa acara mengatakan jika Profesor Meijen Tiren adalah salah satu dari profesor di Akademi Stella yang telah berhasil mengembangkan posen yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Meijen tentunya memperkenalkan dirinya sebagai Profesor Akademi Stella dan dirinya akan mempresentasikan Red Potion tipe Alpha. Meijen kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya pada semua orang dan tampaknya beberapa orang jadi sangat terkejut. Setelah selesai mempresentasikan hasil penelitiannya, Meijen mendapatkan banyak sekali tepuk tangan dari para pendengar. Pembawa acara bahkan sampai mengatakan jika Red Potion terkenal sangat sulit dibuat, tapi Profesor Meijen berhasil membuatnya dengan cara paling cerdik. Baek Yusel rasa jika orang ini tidak memiliki rasa malu sama sekali dengan melakukan klaim tesis milik Alderisa tanpa mencantumkan namanya Alderisa sama sekali. Ada banyak sekali cara untuk memberikan jalang ini pelajaran, tapi Baek Yusel rasa jika acara sebenarnya akan segera dimulai. Pembawa acara kemudian memperkenalkan peneliti selanjutnya, yang tidak lain adalah seorang asisten profesor di Akademi Stella yang bernama Alderisa. Banyak orang yang tampaknya sedang meragukan Alderisa akan mempresentasikan apa, tapi Baek Yusel hanya melihat saja sembari berpikir jika mereka semua pasti akan sangat terkejut. Alderisa kemudian memperkenalkan dirinya sekaligus penelitiannya yang berjudul Komprehensi dan Penataan Sempurna dari Teknik Persilangan Mana Alkimia. Mendengar soal penelitian persilangan mana alkimia tentunya membuat para profesor di sana sangatlah terkejut sekaligus tidak percaya. Seseorang menanyakan apakah dia sadar dengan forum yang sedang dia ikuti ini, dan Alderisa mengatakan tentu saja dirinya sadar. Pria itu menanyakan lalu bagaimana mereka harus menafsirkan apa yang dia katakan barusan, dan membuat semua orang di sini menjadi sangat terkejut. Alderisa tentunya hanya mengatakan agar mereka menafsirkannya sebagai seorang alkemis, karena memang itulah tujuan dari penelitian ini dibuat. Semua orang tentunya tidak percaya jika wanita muda itu akan melakukan persilangan mana alkimia yang sebenarnya masih tidak masuk akal untuk dilakukan. Semua orang berbicara jika lebih dari 300 tahun lamanya, berbagai macam pertanyaan tidak berhasil dijawab oleh para ilmuwan, tapi sekarang ada seorang pemula yang mengatakan telah berhasil melakukannya. Akan tetapi, Halsekoden ingin agar mereka semua tetap diam, sambil menanyakan apakah mereka pantas disebut sebagai seorang alkemis hanya karena kegagalan penelitian selama 300 tahun. Halsekoden mengatakan alkemis kecil itu berani mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi di balik teknik yang terbilang mustahil itu, jadi dirinya ingin mendengarkannya sampai selesai. Halsekoden mengatakan agar peneliti muda itu menunjukkan pada mereka tentang kebenaran yang telah dia temukan dan menghancurkan rasa penasaran selama 300 tahun lamanya. Alderisa tentunya senang karena masih ada seseorang yang membelanya ketika semua orang ragu dengan apa yang telah dirinya capai. Alderisa tentunya berterima kasih dan akan memulai presentasinya, tapi Meijen dengan lantangnya mengatakan dirinya keberatan. Meijen mengatakan sebelum presentasi asisten Alderisa dilanjutkan, dirinya ingin menyampaikan perihal keabsahan penelitiannya, dan Halsekoden menanyakan kekhawatiran apa yang sedang dia bicarakan. Tentu saja, si pencuri yang tidak tahu malu itu dengan percaya diri mengatakan jika Alderisa telah melakukan plagiarisme terhadap penelitiannya. Halsekoden tentunya menanyakan apakah dia menuduh jika peneliti muda itu telah melakukan plagiarisme terhadap penelitiannya. Halsekoden tentunya mengatakan jika ini semakin menarik, lalu apakah dia sadar jika menuduh seseorang melakukan plagiarisme tanpa bukti akan membuatnya terkena hukuman berat. Meijen tentunya mengatakan karena dirinya telah meneliti penelitian persilangan mana alkimia yang selama ini telah terganggu oleh 5 paradok. Meijen kemudian naik ke atas panggung sembari mengatakan hanya saat kelima paradok itu dipecahkan, alkimia dan rekayasa sihir dapat benar-benar berdampingan.
Sejauh ini, Meijen mengungkapkan bahwa akademi baru saja memecahkan kedua paradok, bahkan solusi yang telah ditemukan tersebut secara luas dianggap tidak lengkap. Meijen mengklaim bahwa dirinya telah menyelesaikan keempat paradok lainnya yang ada, dan Alterisa sebenarnya adalah asisten yang membantunya. Semua orang tentunya langsung berbisik apakah itu artinya Alterisa mencuri penelitiannya profesornya sendiri untuk mendapatkan reputasinya. Meijen mengatakan tesis ini tentunya adalah hasil dari kerja kerasnya selama ini, jadi tidak mungkin wanita ini menyelesaikan penelitian merepotkan ini begitu saja. Bahkan meskipun Alterisa bisa menyelesaikan paradok kelimanya, bukankah tetap saja dia sudah mencuri hasil penelitiannya untuk menyelesaikan keempat paradok lainnya? Melihat Alterisa yang ketakutan, Meijen tentunya berpikir jika bocah bodoh ini mulai kurang ajar dan dirinya memang mengakui jika dia sangatlah jenius. Akan tetapi mulai hari ini, dirinya akan menghancurkan kehidupannya sebagai seorang alkemis dan mengambil semua kepintarannya itu untuk dirinya sendiri. Meijen tentunya menanyakan apakah si pencuri penelitiannya ini tidak bisa menyampaikan sanggahannya jika hasil penelitiannya itu bukanlah plagiarisme. Alterisa sudah menduga jika hasilnya akan jadi seperti ini, bahkan kepalanya jadi semakin pusing karena Profesor Meijen ingin sekali lagi merebut miliknya lagi. Akan tetapi, Alterisa mengingat jika Baek Yusel pernah berkata agar dia memanggilnya saja jika mengalami kesulitan. Alterisa kemudian mengatakan dirinya ingin memanggil seseorang untuk membantunya dan membawa acara menanyakan siapa orang itu. Alterisa mengatakan dirinya hanya ingin memanggil satu orang saja yang sebenarnya menjadi penulis korespondensi dari tesis ini. Alterisa mengatakan jika penelitian ini dibantu oleh Baek Yusel yang sekarang ini sedang duduk di sebelah sana. Baek Yusel tentunya sangat terkejut karena dirinya tidak tahu jika Alterisa akan menuliskan namanya sebagai co-author di dalam tesisnya.